Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sedikit sharing mengenai Hagai pasal 2 ayat 1b sampai dengan ayat 10. Dalam kesempatan ini saya membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Zoyadak, dan kepada orang yang tersisa dari bangsa itu, siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yoyadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Milikkulah perak dan milikkulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ibu bapak saudara, kalau saya diminta kasih judul terhadap khotbah ini, rasanya yang paling sederhana, yang paling ringan adalah judulnya dilarang putus asa. Saya ulangi, dilarang putus asa. Mengapa? Karena sifat bawaan manusia itu adalah mudah putus asa. Apa yang terjadi di ayat 3 dan 4 Hagai pasal 2 ini, pertanyaan retoris yang disebut di dalam Hagai pasal 2 ayat 3-4 seolah-olah sedang mau mengatakan, apa sih gunanya membangun bait suci? Habis uang, habis tenaga, habis waktu. Toh nggak bisa seperti bangunan semula, karena semua sudah hancur dan luluhlantah. Sehingga lebih baiklah punya kenangan yang agung masa lalu ketimbang punya tiruan di masa sekarang tetapi bentuknya atau suasananya biasa-biasa saja. Kira-kira gambaran situasi sederhana seperti itulah yang sedang dihadapi oleh umat Allah pasca pembuangan itu. Kita pun di hari ini, di masa sekarang, bisa mengalami hal yang sama. Kita berjuang, berusaha, tapi hasilnya biasa aja. Apa yang sudah kita peroleh, kita terima, kita dapat di masa lalu, rasanya kalau untuk sekarang udah nggak bisa. Sehingga kita mulai putus asa. Kita tengok-tengok pula capaian orang di medsosnya, kita makin berkecil hati. Orang makin hebat, makin keren, makin wow, dia jalan kemana, dia dapat apa, makin berkecil hati pula lah kita. Padahal kita lupa, orang di medsosnya itu kan hanya mengumbar capaian. Kalau kesulitan, kegagalan, mana dia umbar di sana? Masalah enggak, yang dia upload di sana adalah ya memang hal-hal baiknya, tercapainya dia dengan hal-hal yang baik. Sampai lama-lama kita tergoda loh untuk berhenti. Mimpi kita kubur,
aspirasi kita abaikan. Sehingga apa yang terjadi? Rasa putus asa itu tidak hanya melemahkan kita secara energi kekuatan, tetapi sebenarnya itu dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga perlahan-lahan kita menjauh, kita jatuh dan makin jatuh. Disitulah kita beruntung menemukan ayat yang kelima. 3 kali diulangi. Kuatkanlah hatimu, hai gubernur. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat. Ini kita jadi teringat bahwa frasa kuatkanlah hatimu ini adalah kata-kata yang sangat mahal. Ketika Musa akan digantikan oleh Yosua, kata yang sama disebut. Kuatkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Salomo akan menggantikan Daud, sama juga, kuatkanlah hatimu. Jadi memang putus asa ini mengerikan sekali. Dia tidak hanya melanda gubernur, tapi dia juga melanda rakyat biasa. Uniknya bahkan imam besar pun bisa dilanda oleh putus asa. Kita jadi teringat ketika Izebel mengejar Nabi Elia. Dia perjalanan sehari jauhnya, semalam-malaman, tapi kemudian dia jatuh dalam putus asa. Lebih baiklah aku mati, dan jatuh sejatuh-jatuhnya. Sama seperti Simpson juga dengan mulut singa dia bisa belah, tapi ketika ketemu dengan mulut Delila dia putus asa dan mau mati rasanya. Jadi ibu bapak saudara, kuatkanlah hatimu itu sedang mengajari kita bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Pertama, bukan dengan batu dan semen, bukan dengan material dan tenaga, otot dan pikiran, tetapi terlebih-lebih di hati Anda, di hati saya, dan di hati kita semua. Kuatkanlah hati. Menjalani tahun 2026 ini, kita butuh hati yang kuat. Jadi hati-hati dengan hati, karena semua isi hati kan terpancar di wajah. Orang lagi sebel langsung kelihatan di wajahnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakoni sebenarnya cerminan dari isi hati kita. Kalau mulut kita sebenarnya berisi banyak makian, cacian, dan lain-lainnya, itu sebenarnya nggak jauh-jauh. Isinya di dalam yang kayak gitu-gitu juga. Karena jarang-jarang kita punya teko Aladin. Teko kan biasanya kalau isinya air jeruk, yang tumpah kan jeruk. Tetapi kalau isinya teko Aladin itu ya bisa yang lain. Tapi semua sebenarnya hati mencerminkan segalanya. Wajah, perbuatan, tindakan, dan kesehari-harian kita. Nah, apa yang disebut? Bekerjalah katanya. Alasan pertama di ayat 5, sebab aku menyertai kamu. Jadi ini 2 kali muncul. Pertama di ayat 1 di pasal 1 ayat 13, dan kemudian di ayat 2 ayat 5. Aku akan menyertai kamu. Jadi jaminan Tuhan bukan agen. Dia bukan dengan utusan, tetapi dia sendiri. Epifaninya itu terasa ketika dia sendiri yang datang, dia sendiri yang hadir. Jadi kebangkitan kita, kerinduan kita itu seringkali ketika kita mencapai sesuatu yang kita lihat apa? Untungnya, manfaatnya, prestisenya, prestasinya. Sebenarnya tidak ada kesuksesan terbaik selain dari Tuhan menyertai. Artinya apapun ini, sekecil apapun ini, seremeh apapun ini, ingat loh, Tuhan hadir di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak orang merasa seperti katakanlah guru sekolah minggu, kami tiap hari ngurusin anak-anak. Tapi jangan salah, itu boleh anak-anak,
Tetapi semua isi gereja dewasa itu adalah hasil dari sekolah minggu sebenarnya. Tuhan hadir lebih awal, mulai dari ketika anak-anak itu bersama-sama dengan orang tua dan para gurunya di sekolah minggu. Itu alasan pertama, karena Tuhan menyertai, rohnya tinggal. Jadi ketika roh Allah tinggal, tidak ada bait suci yang sepele. Jadi kalau mereka membandingkan bait suci yang akan dibangun itu terlalu sederhana, nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dibangun oleh Salomo, sebenarnya Tuhan mau katakan lewat Hagai, ini bukan soal bangunannya, tapi soal Tuhan yang tiap saat hadir dan tinggal di dalamnya. Buat apa kita punya rumah mewah, gedung mewah, tapi tak ada Tuhan di sana? Buat apa kita memiliki segalanya, tapi tidak ada Tuhan di dalam hati kita? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ada banyak orang hanya dengan katakanlah gulamo, ikan asin, tapi hati bisa bahagia. Jadi bukan berarti kalau segalanya mewah, maka semuanya akan indah. Belum tentu. Kesederhanaan juga dengan damai, dengan kasih bisa menawarkan banyak sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, dikatakan bekerjalah, bangunlah bait itu. Pertama, karena aku akan menyertai kamu. Puncak kesuksesan tertinggi adalah ketika Tuhan sang penyerta selalu ada. Dan yang kedua adalah karena kamu akan melihat lebih dari apa yang kamu bangun. Karena disebut di ayat 7, ayat 8, ayat 9, sampai nanti ayat 10, bahwa dia akan mengguncang bangsa-bangsa seperti mengguncang gunung. Gunung itu kita tahu rintangan. Jadi kita kadang putus asa, tidak mau berbuat, sehingga kita mundur. Padahal di dalam hal itu dijanjikan kita bisa menemukan lebih dari yang kita kira. Apa itu? Rintangan dihalau oleh Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa dia akan memenuhinya dengan barang-barang. Artinya uang, emas, perak, segala biaya dan keperluan yang dibutuhkan dalam pembangunan itu sebenarnya Tuhan sediakan. Jadi ada dua alasan kenapa kita tidak boleh putus asa. Pertama, karena memang Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, karena Tuhan menyediakan lebih dari yang kita kira. Jangan tunggu mujizat baru bersyukur. Bersyukurlah, maka mujizat itu akan datang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Semoga bermanfaat. Amin.